Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para peserta Matsama siswa baru MAN 2 Jepara yang saya cintai dan saya banggakan, selamat datang di MAN 2 Jepara. Dan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk mengenal satu sama lain dengan metode ukhuwah Islamiyah, mempererat ukhuwah Islamiyah. Untuk itu, pada kesempatan pagi hari ini, pertama kali, apa sih ukhuwah Islamiyah itu? Ukhuwah Islamiyah adalah hubungan yang dijalani oleh rasa cinta dan didasari oleh akidah dalam bentuk persahabatan, bagaikan satu bangunan yang begitu kuat, begitu kokoh, yang tidak mudah untuk digoyang oleh orang lain. Ukhuwah Islamiyah juga keterkaitan dengan hati dan jiwa. Jadi antara hati dan jiwa itu saling keterkaitan satu sama lain, yang mana disebut dengan ikatan. Peserta Matsama MAN 2 Jepara yang saya cintai dan saya banggakan, untuk itu betapa pentingnya ukhuwah Islamiyah. Maka ukhuwah itu bukan sekedar indahnya pertemuan. Jadi ketika kadang-kadang kita itu ada pertemuan, kumpul-kumpul dengan teman-teman, dengan saudara, dengan sanak kerabat, bukan itu. Tetapi ada pada ingatan seseorang terhadap saudaranya di dalam doanya. Apa misalnya? Ketika teman kita sedang mengalami kesusahan, ketika teman kita dan atau saudara kita sedang sakit, kita doakan. Nah, ini merupakan salah satu bentuk keterkaitan hati terhadap sesama muslim. Baru-baru ini telah terjadi beberapa peristiwa yang mungkin kita sudah kenal dan kita sudah pahami, ya, adanya bencana yang melanda Indonesia khususnya. Untuk itu mari kita berdoa, mendoakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, mungkin yang sedang tertimpa bencana, kita doakan. Untuk itu, bagaimana makna ukhuwah Islamiyah? Nah, makna ukhuwah Islamiyah bisa diartikan sebagai persaudaraan. Makna ukhuwah Islamiyah menurut Imam Hasan al-Banna adalah keterkaitan atau keterikatan hati dan jiwa satu sama lain. Dengan ikatan apa? Dengan ikatan akidah yang sama. Kita seorang muslim, ikatan akidahnya sama-sama orang muslim. Maka di atas telah dikemukakan bahwa arti ukhuwah Islamiyah, yaitu ukhuwah yang bersifat islami atau yang diajarkan oleh Islam. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang ukhuwah Islamiyah. Dan dapat kita simpulkan bahwa di dalam kitab suci Al-Quran itu memperkenalkan ada empat macam persaudaraan. Yang pertama adalah ukhuwah ubudiyah atau saudara sesama makhluk dan sama-sama tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah.
nanti akan disampaikan secara lengkap oleh Bapak Ibu guru yang lain berkaitan dengan ukhuwah basyariah. Dalam arti seluruh umat manusia adalah bersaudara, seluruh umat kita bersaudara. Karena mereka semua berasal dari seorang ayah dan ibu. Yaitu siapa? Nabi Adam dan Siti Hawa. Rasulullah SAW juga menekankan lewat sabdanya, yaitu jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Kemudian yang ketiga, ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. Jadi kita merasa orang Indonesia itu ketika kita berjumpa di negara lain, oh itu saudara saya. Ketika berkenalan, orang mana? Orang Indonesia. Maka kita merasa satu. Kemudian yang keempat, ukhuwah fiddin al-Islam, persaudaraan antara sesama Muslim. Rasulullah SAW bersabda, kalian adalah sahabat-sahabatku, saudara-saudara kita adalah yang datang sesudah wafatku. Anak-anak peserta Matsama Mandua Jepara yang saya cintai dan saya banggakan, saat ini fenomena ukhuwah Islamiyah dalam dunia Islam itu sebagaimana ketika kita lihat dari fenomena ini adalah konteks ukhuwah Islamiyah ada di sisi kekurangannya, yaitu ada isu terorisme, ada isu-isu pertentangan golongan, dan juga isu-isu yang merendahkan golongan lain. Dan ini yang membuat apa? Yang membuat mengendorkan solidaritas antara sesama Muslim, karena isu-isu yang tidak benar yang kita dengar, isu-isu yang tidak bertanggung jawab atau kita kenal dengan berita hoax. Nah, itu tidak perlu kita layani, tidak perlu kita tanggapi, abaikan saja. Maka Allah menunjukkan secara jelas di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Dalam ayat tersebut bahwa mengolok-olok baik yang dilakukan oleh satu kaum maupun secara individual, saling mencela, saling memanggil dengan sebutan yang buruk atau dengan istilahnya kita kenal dengan alam lakop. Misalnya apa? Namanya Eko, itu dipanggil biasa kodok. Nah, ini juga tidak baik. Sebutan-sebutan ini bisa menyakitkan hati saudara kita. Mungkin yang memanggil merasa enjoy, tapi yang dipanggil sebenarnya tidak enak hati. Ini yang menyebabkan kerenggangan persaudaraan, kerenggangan di dalam pertemanan. Juga mencari-cari kesalahan. Sering orang yang merasa baik dicari-cari kesalahannya karena apa? Karena sakit hati. Nah, ini juga sebuah tantangan buat kita. Jangan sampai melakukan hal-hal yang seperti tadi. Termasuk apa? Menggunjing. Nah, atau dengan istilah ghibah. Itu di dalam Al-Quran juga disebutkan, bagikan kita makan daging saudara kita yang sudah meninggal. Itu sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang tidak patut, yang tidak perlu kita lakukan sebagai seorang Muslim. Apakah kita tidak merasa jijik? Nah, itu jelas. Maka dalam hal ini perlu kita waspadai adanya hal-hal seperti itu. Ukhuwah Islamiyah sendiri menunjukkan jalan yang ditempuh untuk membangun
komunikasi di satu sisi dan juga di sisi lain, juga memberikan semangat baru untuk sekaligus melaksanakan ajaran sesuai dengan petunjuk Al-Quran serta keteladanan dari para nabi dan rasulnya. Dua hal yang sangat penting dalam ukhuwah Islamiyah. Yang pertama, apabila salah satu dari anggota badan itu kita sakit, maka anggota yang lain pun turut merasa sakit. Contohnya, ada yang sakit gigi, itu salah satu anggota badan kita, maka semuanya merasa sakit, nggak enak makan, rasa gelisah dan sebagainya. Itu. Kemudian yang kedua, persaudaraan Islam dianalogikan bagaikan bangunan yang sangat kuat. Antara apa? Antara masing-masing pilar ada batu, bata, ada semen, ada besi, ada pasir. Ini untuk apa? Untuk memperkuat antara satu dengan yang lainnya. Perlu kita tingkatkan. Mungkin kalau hanya sekedar bangunan yang tidak kuat dengan bahan-bahannya, maka cepat rapuh dan dikhawatirkan cepat roboh bangunan itu. Anak-anakku peserta Matsama di Iman 2 Jepara yang saya cintai dan saya banggakan, ukhuwah Islamiyah itu dihiasi dengan akhlakul karimah, akhlak yang menjaga perasaan saudaranya. Perlu. Jadi jangan sewenang-wenang tidak menjaga perasaan saudara kita. Karena apa? Hati kita tidak sama, atau perasaan kita tidak sama dengan perasaan teman kita. Kadang-kadang kita itu ngomong seenaknya, berbicara seenaknya, tidak berpikir bahwa apakah ini menyakitkan hati saudara kita atau tidak. Maka ketika kita berbicara harus dipikir dulu, jangan asbun, asal bunyi, lepas dari lidah menuju orang lain. Ketika sakit hati, itu tajamnya lebih tajam daripada pisau. Karena apa? Begitu ucapan yang disampaikan menghujam dada seseorang, itu sakitnya sampai mendalam, bahkan nanti bisa menimbulkan yang namanya dendam. Maka ada di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 48, jadikanlah untukku lisan yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian hari. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, peserta Matsama Iman 2 Jepara, Allah juga berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 159, sebab rahmat dari Allah lah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jika engkau kasar dan keras hati, niscaya dia akan meninggalkanmu. Jadi sebagai akhir daripada materi ukhuwah Islamiyah pada kesempatan ini, mari kita jaga, kita tidak boleh berbicara dengan saudara kita dengan semau gue ya gue, orang lain tidak boleh kamu samakan. Mari kita perbanyak upaya memahami Al-Quran dan As-Sunnah, karena seluruhnya isinya adalah akhlak kebaikan. Dengan keduanya kita mendapatkan cahaya, menerangi jalan dan tingkah laku kita, mendorong hati kita untuk melakukan berbagai kebajikan. Allah juga berfirman memberikan hikmah
kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sungguh telah diberikan kebaikan yang banyak. Tidak ada yang mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.